Bismillahirrahmanirrahim. Puasa dapat melahirkan manusia yang berkualitas. Jadi dengan ibadah puasa, maka akan lahir manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Inilah kehebatannya agama kita, agama Islam. Ibadah saja dapat melahirkan selain manusia-manusia yang tawaduk kepada Allah, juga melahirkan manusia yang berkualitas. Lalu bagaimanakah ibadah puasa itu mampu melahirkan manusia yang berkualitas itu? Yang pertama, ibadah puasa melahirkan manusia-manusia yang disiplin. Disiplin adalah salah satu ciri orang yang berkualitas tinggi. Bagaimanakah puasa mendidik orang-orang atau manusia yang melakukannya menjadi orang-orang yang berdisiplin? Coba saja Bapak dan Ibu. Ibadah puasa diawali dengan tentu niat. Prosesnya adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri sejak terbit fajar. Atau kita katakan sejak waktu subuh. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ penuh dengan proses disiplin untuk kita. Ketika kita ikrar niat berpuasa, maka kapan kita boleh makan? Sampai waktu sahur. Setelah itu, siapapun orangnya, setinggi atau serendah apapun pangkatnya, maka harus menahan. Tidak ada diskriminasi Pak Budi. Misalnya kalau keluaran S3 boleh berbuka puasa jam 3. Kalau di Indonesia, waktu Indonesia Barat misalnya. Oh ini lulusan S2 boleh jam 4. Lulusan S1 boleh jam 5. Lulusan D, ya, katakanlah D3 boleh jam 6. SMA jam 7. SMP baru buka jam 8. SD jam 9. Nggak sekolah jam 10 baru buka puasa. Pada mati semua itu Bapak Ibu ya. Tidak ada diskriminasi di dalam Islam itu. Siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, sehebat apapun pengetahuannya, tetap baru boleh berbuka puasa ketika tiba saatnya waktu maghrib. Ini penuh dengan disiplin. Disiplin itu sangat penting. Karenanya orang-orang yang biasa dengan puasa, insya Allah kinerjanya bagus dan disiplin. Jangan justru sebaliknya. Ketika sekarang bulan Ramadan, biasanya masuk jam 8, akhirnya apa? Pada terlambat. Ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 10 lewat baru datang. Lah kenapa kamu terlambat? Puasa Pak. Jadi puasa seolah-olah melegalkan sesuatu yang dilarang. Padahal justru sebaliknya. Dengan ibadah puasa, kinerja semakin bagus. Disiplin semakin bagus. Karena apa? Puasa telah mendidik itu. Kapan waktu makan, kapan waktu menahan, kapan waktu istirahat, kapan masuk kerja, kapan boleh istirahat, kapan pulang kerja. Disiplin itu telah dididik oleh ibadah puasa. Makanya dulu zaman Soeharto ada yang dinamakan Gerakan Disiplin Nasional, GDN. Untuk apa itu Gerakan Disiplin Nasional? Jadi Presiden Soeharto zaman dulu itu, dia melihat itu lewat Pak Habibie. Kenapa itu negara-negara di Eropa bisa maju di bidang iptek? Perancis, Inggris, sampai Amerika. Kenapa mereka maju? Akhirnya dibikinlah sebuah tim yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Habibie. Kenapa mereka bisa maju? Melakukan riset ke sana. Hasil daripada riset ke sana, negara-negara bisa maju karena satu yang paling utama, apa? Disiplin. Disiplin kerja, disiplin segala macam, pokoknya disiplin. Maka kemudian oleh Soeharto dinyatakan ada GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Khususnya dalam masalah pekerjaan. Sampai kepada kehidupan sehari-hari.
termasuk sopir, termasuk orang yang nyebrang jalan dan sebagainya, harus disiplin waktu itu. Cuma karena ternyata masyarakat kurang respon terhadap gerakan disiplin nasional, akhirnya ya hilang begitu saja GDN tersebut. Tapi yang jelas, siapa yang ingin maju, disiplin dalam hidup. Ya. Jangan dibolak-balik. Waktu kerja jadi istirahat, istirahat kerja, waktu makan jadi apa. Itu tidak disiplin namanya. Ya. Jadi dengan disiplin inilah maka manusia bisa maju. Maka disiplin adalah salah satu indikator orang yang berkualitas tinggi. Yang kedua, melalui ibadah puasa, menjadi manusia yang jujur. Tadi disiplin, kemudian yang kedua jujur. Bagaimana puasa mendidik orang atau manusia yang berpuasa itu jujur? Coba dalam proses ibadah puasa. Ketika kita sedang berpuasa, dididik oleh puasa itu untuk jujur. Pada saat kita berpuasa, katakanlah para suami keluar dari rumah, meninggalkan istrinya. Dalam keadaan berpuasa. Kalau misalnya para laki-laki, para suami ini keluar dari rumah, kemudian dia melakukan kecurangan. Siang hari mampir di warung, minum air, jajan es cendol kelapa muda. Istri di rumah, ya, di rumah tidak pernah tahu. Lalu bapak pulang ke rumah sore hari, lalu nemuin istri, waduh hari ini kayaknya panas banget ya Maya. Sampai jalan itu miring begini. Sampai sedikit mungkin ngeludah gitu ya. Iya Pak, di sini juga panas banget. Tidak tahu istrinya bahwa dia sudah berbuat curang, sudah tidak jujur. Tapi mengapa bapak saudara tidak melakukannya? Misalnya, mengapa tidak melakukannya? Sedang dididik oleh puasa. Inni shaimun. Karena puasa, saya harus jujur kepada diri saya, kepada istri, kepada lawan jenis, kepada Allah. Demikian juga para wanita, khususnya yang sudah berkeluarga, mungkin meninggalkan suami, mungkin meninggalkan anak-anak di rumah, lalu pergi kerja. Tidak pernah tahu yang di rumah, ya, bahwa suaminya, istrinya, anak-anaknya, bahwa istrinya itu berbuat curang. Atau sebaliknya, para istri berada di rumah. Semua pergi. Suami pergi kerja, anak-anak juga pergi ke sekolah, tinggal sendiri di rumah. Lalu tidak perlu itu para istri yang ada di rumah itu, misalnya mau makan, sampai ngumpet-ngumpet di kamar, nggak perlu. Di dapur, di tengah rumah, tidak ada orang. Tapi mengapa tidak dilakukan itu? Inni shaimun, saya sedang berpuasa. Inilah didikan puasa untuk berbuat jujur. Jadi artinya apa? Pada saat kita berpuasa, terbuka lebar kita untuk berbuat curang. Untuk tidak jujur terbuka lebar. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara, terbuka lebar untuk dusta. Untuk berbuat curang. Suami selingkuh dari istrinya. Oh, terbuka lebar. Atau sebaliknya, istri berselingkuh dari suaminya. Apalagi misalnya kontak di kantor di sini, di tempat kerja, terus selalu kontak, kadang-kadang masuk ke kamar, kadang-kadang keluar, kadang-kadang di tempat kerja, berdempetan. Sangat mudah untuk melakukannya. Tapi melakukan atau tidaknya tergantung kepada dirinya. Apakah berhasil dididik oleh puasa atau tidak? Inilah kejujuran Bapak dan Ibu. Kejujuran itu mahal. Salah satu modal kita untuk kemajuan kita adalah jujur. Apalagi Bapak, Ibu yang diberikan tugas di sini. Kalau di Pegadaian cabang Ciputat ini, ya, para pegawai, para pekerja, para karyawannya sudah tak lagi jujur, maka jangankan menunggu 10 tahun. 5 tahun, 1 tahun saja, ini hancur ini Pegadaian. Kalau pegawainya sudah tidak lagi jujur. Saya juga Pak di salah satu instansi menjadi bagian keuangan saya Pak. Sampai hari ini. Di sebuah lembaga perguruan tinggi.
Saya megang uang mungkin miliaran rupiah. Tapi saya berkomit pada diri saya sendiri, ya, jangankan uang banyak, 1 rupiah saya tidak akan pernah mengambil dengan jalan yang curang atau yang tidak benar. Komit dalam diri, ya. Nikmat rasanya, Pak, Masya Allah. Jadi kejujuran itu kalau diterapkan akan menjadi orang yang secara psikologis kejiwaan itu menjadi orang yang bahagia. Jangan dikira kalau kita berbuat curang akan bahagia, nggak bakalan, Pak. Lihat aja coba, orang maling, belum saja maling, hatinya sudah bergetar. Dia mendek-mendek, takut ada orang, takut kelihatan. Untuk berbuat apa? Curang, mencuri. Belum berbuat, hatinya sudah berdebar-debar. Tapi kalau orang berbuat baik, berbuat kebaikan sesuai dengan aturan, rasanya hati itu lapang, ya, dan seperti tidak dikejar-kejar dosa. Jadi di Pegadaian ini juga saya yakin, khususnya yang megang bagian keuangan misalnya, untuk berbuat curang itu sangat mudah. Untuk dusta itu sangat mudah. Tetapi kita dididik oleh ibadah puasa. Karenanya, yang pertama tentu jujur. Yang kedua adalah kita tidak boleh mengambil di luar hak kita. Saya belum lama juga menyampaikan tentang menjadi ASN yang bersih di suatu lembaga pendidikan. Saya sampaikan itu. Pada semuanya, tersinggung semuanya, Pak. Jangan Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu itu bekerja berjuang di Pegadaian ini. Lalu kemudian katakanlah ngambil dari yang kecil saja. Ngambil secari kertas, selembar kertas. Selembar kertas itu bukan hak Bapak, bukan hak Ibu. Tapi dalam hati Bapak mengatakan, sini itu minta selembar. Jangan, ini punya Pegadaian. Alah, nggak apa-apa, kita kan bekerja di sini. Kita kerja di sini cuma selembar. Tapi yang selembar itu bukan hak kita. Ngambil trigonal clip ya. Kalau dulu namanya trigonal clip. Ngambil clip untuk kertas. Cuman clip aja. Diambil, padahal itu bukan hak Bapak, hak Ibu. Lalu diambil bawa pulang. Itu bagian sesuatu yang keburukan, ya. Padahal hanya satu klip saja. Bapak mungkin setiap siang hari itu katakanlah diberi makan di sini, ya, ada makan sini misalnya gitu. Ketika diberi makan, aturannya, regulasinya itu nasi sudah dibagi-bagi, itu ada rendang itu satu orang sebenarnya satu. Karena semuanya katakan 50 orang, itu rendang cuma ada 50. Atau lauk dari 50 cuma ada 50. Tapi Bapak merasa, wah enak banget itu makan. Lalu ngambillah 3 potong. Berarti sebenarnya Bapak atau Ibu itu mengambil hak orang lain. Karena regulasinya satu orang satu. Sehingga ada di belakang memang yang akhirnya tidak kebagian. Nggak apa-apa. Dalam diri kita mungkin merasa, itu kan bagian daripada tugas saya di sini. Sehingga boleh berapa aja saya makan. Padahal aturannya tidak seperti itu. Dari yang besar sampai yang kecil, apalagi uang. Ya. Apakah mungkin markup, atau mungkin mengambil sebagian, atau apa. Ya. Atau mungkin menyembunyikan barang-barang gadaian dan sebagainya. Itu adalah bagian. Termasuk bagian mungkin ada, mohon maaf nih Pak Budi, kalau ada misalnya kendaraan operasional gitu ya. Kendaraan operasional, mungkin bagian marketingnya. Kendaraan operasional, secara regulasinya bagaimana? Secara aturannya bagaimana? Oh, ini kendaraan operasional itu adalah dalam rangka misalnya melakukan promosi, atau mungkin sebagai pimpinan boleh pakai untuk ke rumah pulang, atau mungkin ada tugas yang kaitannya dengan masalah ini, Pegadaian katakanlah. Hanya itu misalnya. Lalu misalnya kita, oh ini saya punya mobil atau kendaraan operasional, lalu dipakai untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, atau mungkin untuk pulang kampung, padahal itu yang begitu tidak menjadi bagiannya. Maka sebenarnya itu menjadi bagian daripada korupsi. Berat banget ya Pak ya. Ternyata itu. Maka komit kepada diri sendiri untuk bersikap jujur. Kita hanya mengambil yang menjadi haknya saja,
itu memang cukup berat. Tapi harus harus kita belajar dan harus diusahakan. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, bahwa ibadah puasa itu melahirkan orang-orang yang jujur. Ya, telah dididik oleh ibadah puasa jadi orang yang jujur itu. Ada waktu ya. Yang ketiga, dididik menjadi orang yang sabar. Sabar. Sabar ini juga sangat dibutuhkan di dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara tidak akan bisa bekerja di sini kalau tidak sabar. Jadi perlu kesabaran. Sabar itu sebenarnya al-khuruj minal masaqat. Jadi keluar dari kesulitan. Selalu menghadapi setiap masalah itu dengan baik dan benar, itu sabar. Ya. Bukan berarti sabar itu kalau ada orang yang nabok kita, ya, pipi kanan kita serahkan pipi kiri, bukan sabar. Atau ada yang menganiaya kita, lalu kita diam saja, itu bukan sabar. Ya. Tapi itu zalim pada diri sendiri. Sabar itu keluar dari setiap permasalahan dengan sebaik-baiknya. Al-khuruj minal masaqat. Atau mungkin sabar lebih sederhanakan lagi, yaitu mengerjakan sesuatu pekerjaan, kalau pekerjaan ya, sesuai dengan aturan atau dengan sebaik-baiknya. Itu sabar. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, oleh puasa kita dididik untuk sabar. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, di tengah hari kita akan berbuka puasa. Ya. Tapi itu tidak kita lakukan. Ketika kita menghadapi permasalahan di dalam hidup kita sehari-hari, dalam masyarakat, di dalam rumah tangga, berkeluarga, dan di dalam tugas, itu kesabaran itu bekal yang paling bagus. Ya, bekal yang luar biasa. Kalau kata Imam Al-Ghazali, sabar itu dalam 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan tugas atau kewajiban. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan, menghindari larangan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima musibah atau ujian. Jadi ada 3 kesabaran itu. Dalam ibadah puasa, ketiganya ada. Ya, melaksanakan kewajiban, menghindarkan larangan, dan menerima cobaan. Karena sedang puasa itu lapar dan haus. Anggap saja itu adalah cobaan keburukan. Ada di dalam ibadah puasa, maka kita dididik oleh ibadah puasa untuk sabar. Ketika kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas, perlu kesabaran, perlu ketelitian, termasuk Bapak dan Ibu, tugas di sini, itu perlu kesabaran. Yang kedua, ada rambu-rambu larangan, termasuk juga di sini, pasti ada rambu-rambu. Ada larangan, oh ini tidak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ada seperti itu. Maka di sini ada rambu-rambu, itu juga perlu kesabaran. Dan yang ketiga, ketika kita menerima cobaan atau musibah. Ya. Allah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat lain sebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah selalu beserta bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain dikatakan Allah akan memberikan balasan kepada orang sabar dengan balasan yang tiada terhingga besarnya. Inilah kesabaran. Kita dididik oleh puasa menjadi orang yang sabar. Tapi saya lihat wajah di sini ini wajah sabar semua nih Pak Budi. Dari Pak Budi juga ini, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan itu Pak ya. 3, oke. Banyak sekali Pak Budi ya. Yang keempat dengan ibadah puasa kita dididik semakin empati. Ya. Semakin merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Ya, semakin peka, semakin sensitif kepada nasib orang lain. Pada saat kita sedang berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Beginilah kok kalau tidak makan. Beginilah rasanya kalau tidak minum. Hanya 14 jam.
14 jam Bapak dan Ibu. Bagaimana orang yang ada di sana, orang kelaparan. Pagi kadang makan, sore tidak makan. Malam pun tidak makan. Atau mungkin sekarang di kawasan Palestina. Ya. Jadi sekarang itu di Palestina, rakyat Palestina itu sedang mengalami, boleh dikata kelaparan. Kekurangan gizi anak-anak, kekurangan gizi yang ekstrim. Karena sejak bulan Oktober dibombardir oleh Israel. Maka lewat ibadah puasa, mari kita membantu sesama. Mari menjadi orang-orang yang peka terhadap sesama. Di sekitar kita banyak orang yang tidak berpunya. Anak-anak yatim yang tidak punya bapak tentunya. Orang-orang kaum du'afa yang membutuhkan uluran tangan kita. Sisihkan sebagian daripada rizki yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tidak bermaksud saya ria Bapak dan Ibu-ibu. Saya insya Allah, ya mungkin sudah sekitar 20 tahun, setiap mendapatkan rizki berbentuk uang, khususnya, saya keluarkan langsung sisihkan 5%. Saya sisihkan 5%, kalau memang saya nisab zakat, maka zakatnya yang 2,5%. Yang selebihnya sedekah dan infak. Ya, dari manapun saya dapat. Tapi saya komitnya di atas 100.000. Saya kalau dapat uang di atas 100.000 dari manapun yang halal tentu saya keluarkan 5% saat itu. Memang Bapak dan Ibu, kalau jumlahnya sedikit nggak begitu kelihatan. Katakan dapat 1 juta. Dapat 1 juta, 5% cuma 50.000. Ya. Tidak begitu kelihatan. Tapi kalau dapatnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, 5 juta kan? Agak sedikit terasa. Tapi kalau sudah kita komit, insya Allah Pak, kita tidak merasakan apa-apa. Rasanya bahagia. Ya. Saya sisihkan 5%, yang lain-lain ya tentu kita juga saya juga lakukan. Ya. Tapi saya komit 5% keluarkan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan juga ya. Dan boleh dicoba. Syukur kalau yang memang sudah lebih dari itu, alhamdulillah. Bisa dicoba, setiap ibu, bapak, saudara dapat rezeki dari Allah, sisihkan untuk berbagi. Karena yakin apa yang kita dapatkan itu juga adalah bisa jadi itu adalah bagian daripada doa-doa orang lain untuk kita. Ya. Doa-doa orang-orang fakir miskin, doa para yatim piatu, doa orang-orang yang pernah kita bantu. Ya. Suatu hari Nabi Musa ya bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ibadah saya yang mana yang membuat engkau tersenyum?" Allah diam saja. Lalu Allah menjawab, "Salatmu ya adalah untukmu. Hajimu adalah untukmu. Zikirmu bisa membuat engkau bahagia." Lalu dia nanya lagi, "Ibadah saya yang mana ya Allah yang membuat engkau tersenyum?" Allah kemudian menjawab, "Infak, zakat, sedekah, itulah yang membuat aku tersenyum." Ya Allah, luar biasa Pak Ibu ya. Karena pada saat engkau berbagi dengan orang lain, engkau sedang infak kepada orang lain, maka aku ada di sampingmu. Luar biasa. Inilah amal yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk berbagi kepada sesama. Dan pada saat kita berbagi kepada orang lain, pintu langit diketuk. Lalu dibuka. Oleh siapa? Oleh orang yang kita bantu. Oleh fakir miskin yang kita berikan santuni. Oleh orang-orang yang sedang punya masalah, lalu kita carikan jalan solusi, jalan keluarnya. Maka insya Allah dengan kebaikan kita kepada sesama, maka Allah pun senang kepada kita.